yaitu ada Prof. Endang Sesalit, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Ini saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Instagram, karena kita live juga di IG pada siang hari ini. Nah, perlu diketahui juga, Rumah Sakit Siloam Asri adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan transplantasi ginjal. Pada acara hari ini, mungkin kita membahas khusus menjaga kesehatan atau tips sehat setelah transplantasi ginjal. Baik, Prof, selamat siang Prof. Kita mulai ya Prof ya. Baik, Bapak Ibu, saya nanti di akhir acara kita akan ada door prize. Yang pertama ada tumbler popsicle dan yang kedua ada smartwatch. Nanti akan diundi dan akan diberikan kepada pasien-pasien yang beruntung seperti itu. Baik Prof, ini kan temanya tentang hidup sehat pasca transplantasi ginjal ya Prof ya. Sebelumnya Prof, apa sih Prof indikasi seorang pasien itu melakukan transplantasi ginjal Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi memang seperti dikatakan tadi, tanggal 4 Maret itu adalah hari ginjal sedunia ya. Jadi di seluruh dunia ya. Di semua kota-kota di seluruh dunia itu pada tanggal ini dirayakanlah setiap tahun mengenai khusus mengenai ginjal. Yang khusus untuk tahun ini temanya adalah kesehatan ginjal untuk semua orang ya, dari atas ke bawah, dari siapapun, semua orang. Dan juga selain itu juga memperbesar atau memperluas akses dari semua orang untuk bisa mendapatkan pelayanan mengenai masalah ginjal ini ya. Jadi ya tadi salah satu pelayanan untuk masalah ginjal adalah transplantasi ya. Jadi kita juga di Indonesia sudah memulai supaya transplantasi ini bisa dikerjakan oleh semua warga Indonesia yang ada pun di mana aja. Jadi pemerintah dan dari tim kita ya sudah melatih dan membuat pusat-pusat transplantasi baru di hampir di semua ibu kota provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, kemudian nah ini yang justru yang akan dalam waktu dekat ini kita berusaha supaya di Indonesia Timur juga ya, nanti Prof Nur sama ada kita dari tim Neurologi ya, berusaha untuk supaya di Ambon juga di Kupang akan dalam waktu dekat juga kita akan transplantasi di sana. Jadi artinya kita akan meluaskan mengenai supaya semua orang di Indonesia pun bisa punya akses terhadap pelayanan transplantasi ini ya. Jadi sesuai dengan tema Hari Ginjal Sedunia pada tahun 2000 ya. Nah, jadi kembali mengenai tadi pertanyaan dari dokter untuk Indikasi apakah indikasi. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan mengenai indikasi, sebenarnya semua pasien, semua orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal sampai fase yang paling akhir ya, stadium 5 itu stadium akhir kan, itu namanya gagal ginjal. Jadi nama penyakitnya itu penyakit ginjal kronik ya. Tahap awal di mana paling penting pencegahan karena tahap awal itu supaya jangan sampai ke tahap berikutnya. Nah itu juga pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas obat di seluruh puskesmas supaya bisa mendapat akses pengobatan ini supaya bisa dicegah untuk sampai ke stadium dan akhirnya akan terjadi gagal ginjal yang akhirnya memerlukan terapi yang disebut terapi pengganti ya. Terapi pengganti itu bisa ada cuci darah, ada cuci darah lewat mesin dan lewat perut, ada namanya CABG. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Dan ini sebenarnya pilihan yang terbaik ya. Karena alasannya ialah bahwa dengan transplantasi ginjal ini pasien yang mengalami gagal ginjal ini harapan hidupnya akan jauh lebih baik ya. Baik, jadi artinya kualitas hidupnya lebih baik dengan dibandingkan terapi pengganti atau CABG. Selain itu tentu juga dari segi selain kuantitas hidup juga dari segi kualitas ya.
dia akan lebih baik. Ini nggak tergantung lagi mesti nggak harus ke rumah sakit, hanya perlu makan obat aja, kontrol ke dokter dan atau tenaga medis lainnya. Dan dikatakan ini kan gagal ginjal sebaiknya kalau transplantasi ginjal, kecuali biasanya dokter akan menyeleksi apakah ini bisa nggak, kecuali ada kontraindikasi. Kecuali kalau ada beberapa hal yang bisa menghambat atau memperburuk kondisi pasiennya, kalau ditransplantasi itu nggak boleh. Ya. Jadi kita selalu sarankan pada semua pasien yang mengalami gagal ginjal itu adalah dengan transplantasi ginjal. Jadi malah sekarang sebelum cuci darah orang sudah berusaha untuk cangkok ginjal, karena hasilnya pasien yang sudah mengalami gagal ginjal dan melakukan transplantasi ginjal sebelum melakukan cuci darah itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kalau sudah mengalami cuci darah, karena kalau gas itu akan sadinda akan pasti lebih lanjut ya. Selain itu juga waktu cuci darah itu walaupun dia memang pilihan yang juga baik karena dia bisa memperpanjang hidup ya, tapi prosedurnya itu kadang-kadang juga bisa ada hal-hal yang bisa mengganggu sistem tubuh kita ya, kadang harus dapat darah juga ya. Itu mungkin salah satu kalau cangkok ginjal dilakukan sebelum dilakukan cuci darah itu akan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa kalau kreatin sudah naik itu harus cangkok ginjal, enggak juga ya. Jadi syaratnya harus sudah gagal ginjal. Fungsi ginjal itu harus sudah kurang dari 15% hanya gagal ginjal. Jadi ada tahap 1 tuh 90% sampai 60%, 30%. Jadi ada pasien yang kadang-kadang udah kreatin 2, 3 juga minta supaya pasti karena tetap cangkok ginjal itu selain manfaat darah normal lagi, tapi juga kan harus minum obat ya, dan obat-obat itu juga ya bukan berarti aman, namanya obat selalu atau bisa menimbulkan gangguan. Jadi kalau sudah stadium 5 dan memang harus cuci darah ya tadi pilihannya yang terbaik adalah yang transplantasi, walaupun dengan risiko dia harus minum obat seumur hidup ya. Mungkin itu kira-kira. Baik Prof, jelas sekali. Jadi pada pasien yang gagal ginjal ya Prof ya, indikasi utama ada beberapa pilihan, tapi transplantasi ginjal ini pilihan terbaik ya Prof ya untuk pasien-pasien yang gagal ginjal. Baik Prof, lalu gimana sih Prof prosesnya pasien nih sudah terdiagnosa gagal ginjal? Ada pilihan terapi tadi. Kalau misalnya pasiennya mau memutuskan untuk transplantasi ginjal Prof, prosesnya seperti apa itu Prof? Ya biasanya pasien itu kan sebelum sampai gagal ginjal biasanya sudah sebagian besar ya sudah berobat dulu sebagian besar ke dokter sebelumnya, apa itu dokter atau dokter umum. Jarang yang sebelumnya nggak berobat. Memang ada sih, tahu beberapa pasien yang tahu menahu terus tiba-tiba sudah sampai gagal ginjal gitu. Tapi kan sebetulnya proses itu proses yang lama. Ya, harusnya kalau awas ya sadar pasti dia akan ke dokter, periksa darahnya, HB-nya atau kencingnya gitu ya. Kalau bagus lagi periksa ke dokter kan diperiksa ada gula nggak penyebabnya, ada darah tinggi, pasti ada tahu kan dokternya kan pasti ngasih periksa kadar kreatin darah ginjalnya. Jadi biasanya sudah berobat dulu ke dokter sebelumnya dan sudah diobati ya. Obat-obat itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah supaya jangan sampai dia gagal ginjal. Tapi ya sering banyak penyebabnya sampai harus sampai gagal ginjal karena mungkin nggak patuh berobat ya, atau mungkin cari cara lain pengobatan ya, yang nggak sabar makan obat ya sehingga pengen langsung sembuh ya. Saya kreatin 4 pengen normal lagi dengan cara apapun ya. Kan nggak mungkin sebetulnya ya, jadi akhirnya nggak makan obat seperti dengan dokter, akhirnya sampai gagal ginjal juga. Dan kalau sudah gagal ginjal biasanya dokternya itu
menjelaskan bahwa pasien ini perlu supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa hidup harus dibersihkan darahnya, karena racun itu bisa merusak semua organ kita nih, bisa merusak jantung, banyak otak sampai nggak sadar, bisa merusak paru-paru, bisa terendam air karena gagal ginjal tadi. Jadi itu diajarkan untuk supaya dilakukan namanya terapi pengganti tadi, terapi pengganti. Dan seperti tadi ada yang langsung cuci darah ya nggak apa-apa, ya cuci darah dulu, nanti kan nggak semua langsung ada donornya kan. Nah, tapi kalau yang beberapa pasien yang ada yang sebelum HD pun sebelum cuci darah pun sudah datang ke ahli ginjal, dokter transplant yang untuk transplantas. Nah, biasanya beberapa pasien kita sih dikirim oleh, karena banyak dari luar sih, dari luar kita kan banyak dari luar seluruh Indonesia lah banyak kan ya, datang kemari, yang kirim ya bisa dokter ginjal dari daerah atau dokter penyakit dalam, tapi ada juga yang langsung dari luar negeri juga dianjurin dari luar tuh datang ke asli. Udah banyak yang ke Malaya, ke Kuala Lumpur dulu, ke Malaya, ke Singapura, udah ke asli aja ya, kalau mau cakep ya, jadi seperti itu ya. Biasanya setelah itu biasanya ke mari ketemu saya langsung atau ketemu dokter lebih, kalau dokter transplant ya, bicara bahwa bagaimana prosedurnya, itu dijelaskan. Dan kalau sudah sampai ke saya sih biasanya kita lihat dulu kondisi pasiennya memang memungkinkan untuk operasi, nggak ada hal-hal yang bisa menghambat untuk transplantasasi ya. Nah itu biasanya kita harus ada donornya tentunya ya. Jadi pasien harus bawa donor sendiri. Ada beberapa pasien yang saya nggak tahu apa dia nggak tahu, apa disuruh orang juga, karena dokter di luar pun nggak tahu, sekiranya rumah sakit sediain donor. Jadi salah sebenarnya. Kita dokter pasiennya sudah melakukan lebih dari 1000 ya, terus total sih ada lebih 2000 kali ya. Pasiennya bawa donor sendiri. Rumah sakit di kita ini belum menyediakan donor. Mungkin nanti kalau namanya ada KTN, Komisi Transplantasasi Nasional berjalan, dan dia sudah membentuk mengenai komite donor. Ya, jadi orang-orang yang memerlukan ginjal bisa daftar ke komite itu. Ya, itu di bawah Depkes resmi ya pemerintah. Dan orang yang mau mendonor ke situ, nanti mereka yang mengatur, mempertemukan mana yang paling cocok. Ya, nah, selama ini ya pasien yang ingin transplant harus bawa donor sendiri. Dan biasanya pertama kali saya tanyakan dulu kalau sudah memungkinkan secara fisik transplant, sebelum diperiksa semua ya, kita tanya dulu golongan darahnya apa. Ya, biasanya yang penting golongan darah sama, A ke A atau B ke B. Tapi juga O itu sama dengan transfusi, itu bisa kasih ke semua orang donor itu. Ya. Jadi paling maka saya tanya kalau donornya O ya udah, saya nggak usah tanya lagi golongan darah resipien, masih bisa. Ya. Tapi kalau golongan darahnya resipien, sebaliknya dia bisa terima dari mana aja. Karena golongan darah AB ini nggak punya antibodi A atau B. AB dia antibodinya 0. Sebaliknya O dia punya antigennya A atau B. Jadi tapi nggak punya antibodi. Jadi dia yang O tuh dia bisa memberikan. Karena dia nggak punya antigen, punya antibodi sorry. Kalau antara AB punya antigen A dan B, kalau donor tidak punya antigen tapi punya antibodi. Dari donor itu kan yang lihat antigennya. Kalau resipien yang terima, yang nolak itu antibodinya, gitu loh. Gitu ya. Jadi sama antara A ke A atau O ke A sama aja. Karena dasarnya memang golongan O itu yang mau ngasih itu nggak ada antigennya, sama dengan yang penting dia punya antibodi itu yang penerima itu nggak akan menolak. Nggak akan menolak. Baik, Prof. Itu kira-kira ya. Oke. Berarti ketika dia sudah memutuskan mau transplant, dia bawa donor sendiri ya, Prof? Ya, kita tidak menyediakan gitu ya. Baik, Prof. Nah, setelah seorang pasien ini, Prof, sudah ACC gitu, Prof, ya, sudah dipersiapkan untuk melakukan transplantasi ginjal. Nanti di rumah sakit kan akan dilakukan operasi ya, Prof, ya, operasi cangkok tersebut. Nah, setelah
dari rumah sakit nih Prof, kan harus dijaga nih Prof ginjal barunya. Nah itu tuh apa sih Prof yang perlu diketahui oleh pasien? Misalnya minum obatnya, kontrol ke dokternya, seperti apa tuh Prof? Ya, jadi pada saat ini memang obat-obat cangkok itu udah sangat canggih ya. Jadi kalau zaman dulu orang kalau mau cangkok tuh selalu tanya, dok nanti setelah cangkok saya mesti isolasi nggak gitu ya. Saya berapa lama saya nggak boleh ketemu orang, sering pertanyaan gitu ya. Dengan obat-obat yang ada sekarang itu udah spesifik ya. Dia menekan memang betul-betul yang obat-obat yang kita berikan tuh menekan antibodi yang spesifik. Jadi yang nggak perlu nggak ditekan sama dia. Jadi masih bisa menolak karena kuman dan yang lain gitu. Ya walaupun tetap bahwa daya tahan tubuhnya akan merendah, tapi nggak seperti zaman dulu. Obat-obat dulu memang harus sampai 3 bulan ya. Tapi sekarang obat-obatnya udah lebih canggih, lebih spesifik. Jadi kalau sudah pulang dari rumah sakit, kita anjurkan yang intinya adalah tentu harus minum obat untuk menekan antibodi pasti yang terima supaya dia nggak nolak ginjal. Itu aja. Biasanya 3 macam obat ya. Tacrolimus, Naproxen, atau MMF, dan steroid. Methylprednisolone itu 3. Yang lain itu obat untuk ya tentu kalau ada masalah jantung harus minum obat jantung. Kalau udah gula harus minum obat gula. Nah, yang penting nanti setelah pulang itu yang penting harus minum obat itu, dan memang pada awal tuh dosisnya masih tinggi biasanya karena baru kan. Jadi betul-betul karena ginjalnya baru, jangan sampai ginjal baru ini ditolak sehingga dosis obat awal masih tinggi. Tapi kesananya ya penolakan itu bisa tetap ada, dikurangi, bisa kita lakukan dengan obat-obat yang dosisnya lebih rendah. Kita sesuaikan ya. Jadi kan badan sendiri punya penyesuaian. Jadi dengan obat sekian ginjalnya masih aman. Ya, jadi nggak sama orang. Ada orang yang perlu obat masih tertinggi lama, ada yang langsung orang bisa diturunkan cepat. Ya. Nah, dilihat tadi tentu yang paling penting patokannya fungsi ginjalnya masih bagus. Yang paling mudah melihat fungsi ginjal paling banyak jumlah kencing kita. Makanya saya tanya kencingnya masih banyak nggak? Jadi kalau kencingnya masih banyak, dari secara kasar ya kan gampang ukur aja. Oh berarti memang kemungkinan ginjalnya masih aman. Tapi memang kalau lebih pasti diperiksa kadar kerantian darah. Ya itu lihat. Jadi orang cangkoknya targetnya tujuannya adalah supaya ginjal kita baik kan, nggak ditolak. Harus minum obat. Obat itu akan diatur supaya nanti nggak membahayakan pasien, akan menurunkan daya tahan tubuh, tapi juga ginjal tetap aman. Jadi dokternya makanya sekarang awal supaya aman, pasien supaya datang lebih sering, seminggu sekali. Jadi supaya keseimbangan antara imun daya tahan tubuh nggak nolak ginjal, tapi juga nggak membahayakan buat pasiennya. Karena kalau daya tahan tubuh turun kan juga walaupun sudah pakai masker, udah dijaga, bisa juga kena infeksi. Walaupun relatif jarang seperti tadi karena obat-obat kita tuh udah canggih sekarang. Jadi satu itu obat tetap harus diminum. 3 itu jangan lupa ya. Jangan sampai nanti setelah sekian lama kreatin 0, sekian itu bagus. Jadi kadang-kadang memang Tuhan itu memberikan apa ya, suatu mukjizat apa? Ginjal kita kan 2 sebetulnya. Yang normal ini kan 50%, yang 100% 2 kan. Ini 50%, 50%. Ya. Kita pastikan bahwa donor itu dua-duanya sehat. Ginjalnya sehat, dua ginjal sehat. Ya. Diberikan ke orang yang menerima. Nah, yang tadi 50% secara teori itu bisa meningkat ya, Pak. Ya. Memang pada awal kita kasih obat macam bisa untingnya banyak, kadang sampai 100% kan malah. Ya. Jadi ginjal 1 tapi bisa 100%. Kan kayak fungsi 2 ginjal. Tapi biasanya kan lama-lama akan turun. Nah, pasti kadang mulai bingung tuh. Ginjal saya kok kreatif tapi sebetulnya saya kan tetap 50% sebetulnya. Udah 50% udah bagus. Tapi kan 60% juga benar. Tapi ada yang 99% yang memang respon daripada. Jadi ginjal yang ada di yang menerima juga
beradaptasi dengan tubuhnya, meningkat fungsinya. Ya, walaupun satu ginjal bisa sampai kadang 100%. Juga di donor juga sama. Di donor selalu bertanya calon donor itu gimana nanti setelah saya jadi punya satu ginjal, apakah saya buat saya apa ada dampaknya apa? Jadi ginjal yang satu yang sudah diperiksa sehat, badannya sehat, ginjal juga sehat, dia akan membesar juga, fungsinya juga akan meningkat, jadi 50% karena terus meningkat. Ya, kadang sampai juga 100% juga, jadi sama kayak punya 2 ginjal. Ya, itu memang mukjizat dari Allah, karena memang ginjalnya itu masih hidup dan dia nyesuaikan dengan kebutuhan badannya. Ya, tapi tetap bahwa kalau pada resipien harus jaga tadi obat, dan pada donor dia harusnya kan karena bagus gitu dia nggak perlu obat, nggak perlu diet, aktivitas normal aja seperti biasa. Oh iya. Jadi mukjizat dari Allah, Tuhan itu jadi 2 ginjal dibagi, yang nerima normal, yang ngasih juga tetap normal, jadi kayak mirip-mirip punya 2 ginjal dua-duanya. Ya, Iya. gitu. Baik, Prof. Itu garis besarnya kali ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Tadi kan kembali lagi ke obat ya, Prof ya. Berarti harus diketahui kalau pasien yang sudah menerima ginjal baru, fungsi ginjalnya sudah bagus, dia tetap minum obat setiap hari ya, Prof ya, seumur hidup. Kira gimana sih, Prof? Ya memang jadi patokannya dokter selalu berusaha pasiennya aman, ya, sehat, aman. Tapi nomor 1 pasiennya, ya. Organnya tuh memang penting, apalagi kalau bisa operasi itu yang kita memang dipertahankan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa ya nomor 1 ginjalnya, yang penting pasiennya kan. Jangan sampai kita mau mempertahankan ginjalnya, misalnya pasiennya kena infeksi gitu, itu kan nggak boleh. Ya, percuma nanti kalau sampai pasiennya meninggal karena infeksi kan, buat apa ginjalnya bagus juga. Ya. Jadi biasanya kita kalau habis operasi, masalahnya seminggu sekali kita lihat kadar obatnya, kondisi pasiennya. Kita akan berusaha menurunkan obatnya sesuai dengan kondisi fungsi ginjalnya. Pecah. Jadi dokternya suka makanya pada awal supaya aman, pasien supaya datang lebih sering, seminggu sekali, ya. Jadi supaya keseimbangan aman, ya. Sehat, aman. Tapi nomor 1 pasiennya, ya. Organnya tuh memang penting, apalagi kalau bisa operasi itu yang kita memang dipertahankan lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa ya nomor 1 ginjalnya, yang penting pasiennya kan. Jangan sampai kita mau mempertahankan ginjalnya, misalnya pasiennya kena infeksi gitu, itu kan nggak boleh. Ya, percuma nanti kalau sampai pasiennya meninggal karena infeksi kan, buat apa ginjalnya bagus juga. Ya. Jadi biasanya kita kalau habis operasi, masalahnya seminggu sekali kita lihat kadar obatnya, kondisi pasiennya. Kita bisa menurunkan obatnya sesuai dengan kondisi fungsi ginjalnya, kondisi pasiennya, apakah ada efek sampingnya. Ya, kadang-kadang ada makan obat ada gangguan pencernaan. Karena memang obat-obat untuk ginjal 3 macam itu mengganggu pencernaan, sih, ya. Kalau ada masalah di ininya, di akhirnya. Jadi divisualisasi. Jadi tergantung masing-masing orang. Ada orang nggak makan resep 2 kali. Ada program penting ada, tapi orang yang makan program berapa kadang ada tremor. Itu makanya dokter yang tahu yang menyesuaikan obatnya. Lihat juga kadar obatnya, tacrolimus itu, ya. Pentingnya makanya tacrolimus itu kalau obat yang nomor 1 kan tacrolimus itu yang utamanya, backbone-nya, tulang punggungnya. Sekarang, ya. Kalau obat-obat yang lain menyesuaikan kalau memang fungsinya baik, kita pelan-pelan kita turun. Ya, tapi tetap harus 3 itu harus diminum. Dan juga kalau tentu kalau obat dari dokter jantung waktu pulang diberikan ya harus seperti minum, ya. Tergantung indikasi dari dokter yang harus tuntut, harus kontrol ke dokter jantung. Kalau ya itu harus ke dokter gula tuh. Jadi apa obat gulanya perlu disesuaikan dengan kondisi badan, ya. Ya baik, Prof. Kalau tadi berarti obat tacrolimus itu ya, Prof ya. Setahu saya itu obatnya harus diminum pas perut kosong gitu ya, Prof ya. Harus diminum Saat perut kosong 2 jam sebelum makan. Obatnya itu harus diminum dan dicek kadar obatnya di dalam darah. Itu memudahkan dokter ini loh, obat kelebihan dan kekurangan. Karena tadi tacrolimus itu juga kalau tinggi terus daya tahan tubuhnya bisa agak menurun.
terus gulanya naik karena obat itu, efek sampingnya bisa naikin gula juga itu tacrolimus itu kalau ketinggian. Tapi kalau kerendahan misalnya, nah itu badan ini nggak ada yang neken nih, imunnya nolak ginjalnya nanti, karena bisa naik lagi nanti, gitu loh. Jadi keseimbangan di situ ya. Jadi pada awal-awal memang sering diperiksa dan mungkin setelah itu bisa sebulan sekali. Paling baik sih sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali. Tapi tetap obat terus minum. Ya. Jadi sekarang sih saya sih selalu bisa kontak sih, telepon kalau memang ada perlu mendadak gitu ya. Saya sih anjurkan cepat-cepat kemari kalau ada masalah yang mendadak ya. Tapi kalau memang harus ini sekali bisa saya. Jadi tetap harus konsul. ditanyakan ke dokternya. Baik, Prof. Konsultasi, Prof ya. Kan bisa cara langsung kita mau bisa per telepon, bisa teknik komunikasi itu bisa. Beberapa pasien dari Aceh, dari mana, dari Ambon, Zoom, sering di sini ya. Telekonsul gitu ya, Prof, bisa ya, kemarin ya. Dia periksa darah di sana, komplit saya bisa lihat. Saya lihat pasiennya juga baik dari Zoom itu ya. Jadi saya bisa putuskan bahwa obat ini bagaimana dosisnya atau kurangnya tadi lebih ya, ditambah. Baik, Prof. Teringat karena lagi bulan puasa nih, Prof. Itu kan dosisnya ada yang 2 kali sehari. Apakah ada ketentuan khusus ya, Prof, ketika minum tacrolimus itu ketika lagi bulan puasa, sahur atau bukanya gitu, Prof? Jadi kan selalu dianjurkan kan obat khusus beberapa ya. Kalau obat resep atau Medixon itu kan nggak terpengaruh dengan makanannya, penyerapan. Jadi obat kan masuk ke mulut, itu kan diserap supaya bisa bekerja. Jadi udah dalam usus, diserap, masuk ke dalam darah, itu masuk ke namanya tempat bekerjanya obat, di reseptornya namanya tempat dia kerja. Dia kerja di situ menimbulkan apa aja obat semua. Kalau antibiotika masuk ke mulut ya cari kumannya, dibunuh sama antibiotika itu. Kalau obat jantung ya masuk ini sampai ke jantung dia bekerja. Jantungnya degutnya nggak lebih cepat, lebih tenang. Ya, obat tensi juga gitu, ke pembuluh darah supaya tensinya turun sampai ke dinding pembuluh darah. Tapi setelah terpakai dia kebuang. Setelah bekerja dia kebuangnya tuh kalau dia bisa kedua pembuang kita ke ginjal atau ke liver, ke kotoran atau ke kencing. Kalau ke liver tuh lewat usus ke kotoran, kalau ke ginjal tuh lewat kencing. Nah itu kalau udah habis kan perlu obat baru lagi kan supaya dia bisa bekerja, gitu. Karena kalau nggak ada udah nggak kurang nih nggak reseptornya tempat dia kerja ini kekurangan obat itu tempat dia kerja yang kita diperlukan. Perlu bantuan tambahan obat baru. Itu sebenarnya hanya untuk maintenance pemeliharaan lah. Ibarat kalau mau servis tuh kalau itu ya diasi freonnya ya. Kalau itu kan freonnya bisa 6 bulan sekali. Ini yang sama, ini yang enggak. Nah ini dia kerja ada yang obat 24 jam ya, 24 jam udah habis, masih ada obat baru. Ya. Jadi fungsi obatnya, kalau orang transplant setelah sebulan gitu, obat-obat yang maintenance itu adalah untuk menggantikan obat yang sudah terpakai, yang kena kebuang lewat kencing atau lewat feses, supaya kadar obatnya di darah itu tetap terjaga. Jadi sebagai obat pemeliharaan supaya tetap bekerja. Nah, tadi pertanyaannya untuk bulan puasa, program itu tadi pengaruh makanan ya. Jadi waktu ke usus sampai dia kalau terlalu dekat dengan makan kebuang lewat kotoran. Jadi nggak kerja dia kebuang. Karena itu saya wanti kalau ada jarak lah dari minum obat dengan makan itu 2 jam sebelum atau setelah. Jadi supaya nggak sia-sia obat udah makan banyak kebuang lagi. Ya nggak masuk ke usus. Kalau obat tensi enggak, kan ada obat tuh tergantung bentuknya, tergantung bangunannya, dia terpengaruh nggak penyerapan oleh makanan. Kalau obat yang Medixon itu nggak masalah, dia waktu makan langsung minum nggak apa-apa. Ya. Malah kalau mungkin sudah CaCO3 itu, ya, mungkin pernah ada pasien gagal ginjal atau yang saya ginjal dapat kalsium karbonat, itu malah diminum waktu makan. Karena tujuannya mengikat fosfat dari makanan, jadi kalsium fosfat dikembang ke kotoran. Jadi kalau dia minum CaCO3 di antara nggak makan ya nggak ada gunanya. Ya. Malah menimbulkan kalsiumnya naik, malah bikin efek. Tapi justru di maintenance CaCO3 diminum waktu makan
Nah, jadi itu ada beda-beda obat-obat tuh kapan diminumnya kan juga setelah makan, sebelum makan atau 2 jam setelah makan gitu lah. Nah, suaranya nggak ada. jadi kalau puasa kembali ya diatur aja. Kalau sahur makan sahurnya jam berapa? Jam 4 ya 2 jam berapa? Ya sempat. Kalau yang sahur, kalau yang 2 kali ya. Kalau yang malam yang minum makan bukanya jam 6 ya 2 jam setelah itu. 2 jam setelah makan ya Prof ya. Kalau yang sekali minum itu mungkin lebih mudah kalau 2 kali bisa setelah 2 jam atau setelah buka. Tiap hari kan cuma 1. Baik. Makanya kalau ada yang pasir pintu, saya mau rubah Excel aja lah, saya hidupnya sekali aja. Jadi nggak usah repot ya. Jadi nggak usah malam-malam tengah malam bangun 2 jam sebelum sahur. Kalau perlu ya nanti aja. Setelah buka 2 jam kemudian dia minum obat Excel. Baik. Ya. Karena dia kerja 24 jam. Jadi bedanya yang Excel dengan yang biasa itu ya setelah masuk tuh langsung diserap. Kalau yang Excel dia tuh diserapnya pelan-pelan. Di usus itu jadi dibikin di pabrik obat tuh ya, supaya dia tuh penyerapannya tuh lebih lambat sehingga kerjanya lebih lama di 24 jam. Itu aja bedanya. Jadi dosisnya harus sama. Kalau bagi yang biasa 2 gram ya kalau mau Excel ya 4 miligram sekaligus. Ya. Berarti ada triknya ya Prof ya minum obat pas puasa. Baik. Ya nggak sulit sih, ya pakai logika aja. Ya. Baik Prof, cuman prinsipnya sudah mengerti di Prof nih audiensnya. Baik Prof, ini kita mau lanjutkan tanya jawab nih Prof. Kita ada sediakan 3 pasien yang kalau mau bertanya sama Prof yang di tempat ini, boleh dipersilakan bisa angkat tangannya. Mumpung langsung sama narasumbernya nih, jadi mungkin bisa dikeluarkan yang mau dipertanyakan. Ini boleh pasien ya, silakan Bapak. Ini ya, Mike. Terima kasih, Prof. Saya mau bertanya mengenai bila ada seorang yang sudah terindikasi Indikasi boleh berpuasa. indikasi gagal ginjal masih bisa puasa nggak Prof? Sudah indikasi gagal ginjal masih bisa puasa nggak Prof? Oh, tapi belum transfer maksudnya. Udah gagal ginjal. Ya itu. Ya memang beberapa pasien yang sudah stadium 5 ya, yang itu kondisinya sih lain-lain sih ya. Ada yang udah lemas ya, udah kondisinya udah lebih berat. Nah, itu mungkin sulit untuk puasa ya. Ya, itu biasanya dilihat aja masing-masing. Kadang ada yang sudah sampai bertanya nggak apa-apa dong, saya makan masih banyak. Ya, daging saya diberi masih lumayan. Ada yang gitu. Jadi saya sangat banyak. Mungkin bisa puasa. Itu tergantung. Jadi kalau masing-masing lah yang sering lima ya. Kalau masing pasien saya menentukan kalau saya puasa terus ya aduh saya nggak kuat buka aja. Tuhan juga tahu ya. Gitu aja patokan. Ya, saya nggak kuat nih. Selain yang tahan, kalau ini kan ada masalah dan penyakit ya, karena aduh haus sekali tinggal tahan atau lapar nih ya, makan aja ya, seperti itu. Baik, sudah jelas ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak, bukan namanya juga kali ya. Ya. Saya itu Prof. Mau bertanya apa? Setelah transplant masa pemulihannya itu kira-kira berapa bulan? Ya, jadi kan seperti dikatakan tadi, setelah operasi transplantasi ginjal itu kan yang terima kan dapat ginjal baru ya. Nah, di situ kan operasi namanya ya. Jadi pertama tentu operasi ini harus betul baik dulu ya. Tapi biasanya sih kita pulang setelah seminggu ya rata-rata sih bakal operasi terbaik ya. Dari segi bedah sudah bisa lah di drain kalau dilepas. Kalau ada kadang yang bawa drain, tapi umumnya sih udah. Itu berarti udah dari segi bedah sih udah penyembuhan ya. Jadi kan nanti kesananya itu kan
obat ya, dan dia obat-obatnya masih tinggi dosisnya, itu aja. Dan obat-obat itu diatur. Kalau memang dosis obatnya masih tinggi berarti imunnya masih rendah ya. Di rumah kalau bisa sih hanya mungkin di rumah sendiri. Kalau memang pasangannya juga bisa sih masuk, cuma pakai ini dulu ya. Tapi kan tetap seminggu kontrol bisa kemarin, nggak masalah. Tapi biasanya setelah sebulan obat-obat itu tiap minggu saya turunin, atau bisa yang bagus turunin. Gitu. Saya sih berusaha cepat turunin obatnya supaya imun respon apa daya tahan tubuhnya itu nggak terlalu ketekan gitu, sehingga dia bisa cepat dipulih, bisa cepat kerja lagi, bisa cepat keluar. Ya umumnya sih paling lama 3 bulan, tapi ada yang sebulan udah langsung. Ya, itu tergantung masing-masing sih ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama sekali ya, masih bisa bekerja gitu. Ada yang 2 bulan udah kerja lagi normal. Misalnya kerja di offshore ya apa ya, dia kalau cedera kan dia harus ke rumah sakit. Kalau di pantai, lepas pantai gitu kan bisa. Tapi kalau dia nggak bawa obat aja, kan kalau sebulan sekali dia kalau pas kemarin dia bisa. Cukup Pak Niko? Baik. Dan biasanya itu ya pertanyaan juga apa olahraga ya. Olahraga sebenarnya sih kalau saya lihat bisnis kuat kembali normal lagi, soalnya kebanyakan malah karena udah yang biasa ya juga ada pengaruh obat, makanya banyak tambah kebusan banyak pakai obat itu. Nah itu yang saya suka concernnya itu ya. Ini banyak pasien tambah yang udah berhasil berat badannya cepat overweight. Nah, saya anjurkan ya untuk mulai olahraga lah, jalan atau olahraga yang disenangi aja. Biar badminton ya badminton, nggak apa-apa. Kalau sudah 3 bulan ya ini udah nyatu kok 3 bulan ya. Pingpong atau apa aja yang disenangi ya. Malah saya pernah lihat ada saya kan sering nonton sepak bola Piala Eropa gitu ya. Ada pasien yang post transplant tuh masih muda, di atas transplantnya main sepak bola. Bayangin kompetisi sepak bola Piala Eropa kan ini kan ketat itu. Mungkin dia pakai pelindung supaya nggak akan dengkul orang kali ya. Tapi ya artinya itu bisa sampai seperti itu, bisa olahraga. Ya. Berarti hampir tidak ada perbedaan ya Prof? Ya, ada normal lagi. Apalagi udah nyatu lah. Ya. Baik. Tapi itu sebelum itu harus cek dokter bedahnya, ke Prof Nur atau saya tanya ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan Bapak. Saya mau tanya gimana untuk tips and triknya untuk mempertahankan ginjal yang seperti Clapton, karena saya pernah ada cerita yang sampai 20 tahun, 30 tahun, itu gimana ya cara kita menjaga ginjal kita bisa tahan Baik. kasih Pak. Ya memang ini pertanyaan yang biasa ya. Kadang-kadang orang sampai berapa lama nih ginjal baru keluar. Walaupun mungkin nanti pun saya ya supaya gimana supaya bisa faktornya banyak ya. Ya itu dulu transplantasi pertama itu di Amerika itu tahun. Nah itu pertama kali karena obat-obat belum seperti sekarang, itu obat hanya obat Medixon aja. Itu tapi syaratnya dia harus dari saudara kembar. Itu sampai malah yang menerima lebih tahun kemudian yang ngasih cepat meninggal daripada yang jadi artinya sama, jadi yang bagus. Itu artinya faktor kecocokan kan untuk jangka panjang, tapi puluhan tahun sampai 30-40 tahun seperti itu. Sekarang sampai 40 tahun kita tahan. Kita pernah operasi di Jakarta, dia Medixon aja sama ambulans, pokoknya dulu cuma ada itu ambulans sama Medixon, dia udah dokter dia sampai 40 tahun. Tapi dia dari kembar yang dari saudara kandung yang namanya full house, ininya sama. Tapi kan kalau lihat seperti itu kan hal yang ya ada sih, cuman nggak gampang ya namanya saudara aja belum tentu ya. Kemudian apalagi yang cocok gitu full house itu udah ada highlight
kecocokannya itu 100%. Kalau ibu sama anak aja tuh atau orang tua anak itu 50%. Ya. Ibu kan 50%. Jadi untuk mengharapkan yang 100% cocok itu nggak mudah. Sedangkan ini yang cuci darah itu kan banyak nih. Apa ini? Sedangkan ya, saya mau supaya cuci darah, gitu. Dan alhamdulillah obat-obat yang sekarang itu memang canggih juga itu. Jadi dia walaupun sekarang bukti bahwa faktor kecocokan itu nggak terlampau kan gitu. Obat-obat sekarang juga artinya memang dulu obat yang ada seperti ini kecocokan sangat penting, hayalannya itu ya. Tapi sekarang gimana suami istri yang beda, kecuali saudara ya, tapi jarang kan suami istri. Tapi hasilnya sama, Ryan. Itu dibuktikan sudah puluhan ribu pasien. Lamanya tahan ginjalnya orang dari ayah ibu atau suami istri sama dengan saudara. Jadi memang artinya ada bedanya kalau obat-obat itu canggih. Cuman tadi kalau mengharapkan sampai jangka panjang sekali itu mungkin nggak mungkin. Tapi kan kalau bisa 15 tahun, 20 tahun nggak usah cuci darah kan udah alhamdulillah syukur kan daripada saya kita rumah sakit dia bisa kerja normal, bisa keluar traveling, jadi karena apalagi dengan cuci darah itu terus ya dia dalam waktu yang udah kelari tambah turun, nanti meninggal. Ya, tapi kalau dengan ini pengalaman kita ada waktu ada anak kanker pertama kali di Australia umur 5 tahun, nah ini kan reflux jagoan kencing. 10-15 tahun cakap di Cina, 15 tahun lagi terus sama kita tambah lagi, gak apa-apa 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun operasi. Dia 45 tahun harus cedera tapi dengan ginjal. Jadi gitulah. Jadi memang yang ideal kalau ditanya berapa lama. Tapi itu yang sampai 50 tahun harus disiplin minum obat. Ya, kalau nggak disiplin ya terima segitu, mungkin 5 tahun. Ya. Ada pasien yang dia ada reaktor bersatu, dia pelan-pelan udah bagus, kreatinnya udah 0, sekian, dia kemana gitu nggak bawa obat gitu ke daerah. 2 minggu kemudian naik, kalau naik sulit tuh lagi. Itu loh mas. Jadi disiplin. Kalau ada penyakit lain yang gula yang harus kontrol, ya harus tingginya juga jangan terlalu tinggi, juga badannya jangan gemuk, harus dikurangi. Ya, itu membantu itu. Jadi kita memang gaya hidup kita harus berubah supaya selain minum obat disiplin, kalau bisa berat badan ideal. Ya, hidup normal lah, yang macam-macam. Itu yang menentukan. Jelas ya. Jadi memang untuk jangka panjang sekali, 50 tahun itu harus identik, harus cocok banget. Kalau kembar identik mungkin nggak sampai obat pun sama sih. Yang kembar yang betul-betul sama itu namanya kembar siam itu yang ya itu memang sama bedanya. Pokoknya sama segala macam, ginjalnya itu sama. Jadi dipindah-pindah juga nggak ada masalah. Kalau minum obat bisa. Tapi kan nggak gitu, aku satu di atas sekian 10 juta kali ini bisa saja. Kenyataannya kan kita ada yang membantu, ya. Katanya mau donor aman, ya. Nggak masalah, dia bisa sampai sekian ya 10-15 tahun, 20 tahun kalau bisa. Ya. Berarti sekitar 15 sampai 20 tahun sebenarnya sudah bagus sekali ya Prof ya. Kalau dari orang lain ya, apalagi yang ada hubungannya ya, gitulah. Tapi ada juga sih yang ya kita nggak tahu, bisa juga pengalaman kalau punya orang lain ada juga yang bisa lebih kalau wah ini memang betul-betul ini. Jadi banyak penyebab nggak hanya sendiri gitu, kita nggak aja disiplin. Baik Prof. Sama seperti yang tidak transplant pun kalau misalnya tidak dijaga seperti gulanya, hipertensinya, sampai dia orang lain. Baik Prof, jelas sekali. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Kita berhubung waktu juga sudah selesai Prof ya. Jadi terima kasih buat audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang siang hari ini. Baik yang di IG Live juga. Sekali lagi terima kasih ya Prof undang.
untuk waktunya, dan semoga apa yang kita sudah lakukan pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Selamat siang. Nah, terakhir kita mau undi dulu. Saat lagi kita mau memulai acara talk show kita dengan tema World Kidney Day.